Baik, mari kita lanjutkan ke pembahasan pembangkitan daya listrik. Pada sistem tenaga listrik, tidak dapat sebenarnya dia menyimpan energi, ataupun dia itu juga sistem tenaga listrik itu bukan sumber energinya gitu. Tapi pada sistem tenaga listrik itu ada yang namanya power plant atau unit pembangkitan yang biasanya memiliki beberapa unit pembangkit macam-macam gitu, dan tidak hanya satu gitu ya generatornya. Dan unit pembangkit ini bisa dioperasikan menurut sumber energi maupun proses konversi energi yang terjadi di dalam unit pembangkit tersebut. Nah, unit pembangkit dapat dimodelkan sebagai skema berikut sebenarnya, yaitu ada sebuah sumber energi, dan sumber energi ini akan diolah melalui beberapa tahapan konversi, baru akhirnya dapat menghasilkan tenaga listrik. Apa saja sumber energi yang bisa diolah oleh sistem pembangkit gitu? Dia bisa jadi dia adalah energi fosil yang terdiri dari batu bara, minyak ataupun gas alam. Bisa jadi dia adalah fisil material yang terdiri dari uranium ataupun thorium yang digunakan menjadi reaktor inti reaktor nuklir seperti itu. Atau bisa jadi di aliran air yang biasanya dilengkapi dengan bendungan, ataupun energi baru terbarukan seperti angin, tenaga matahari, maupun tenaga air laut. Dan untuk sumber energi 1 hingga 3 ini, dia telah dikomersilkan, telah aplikasinya sudah banyak gitu kan. Namun untuk 4, dulu dia belum bisa diaplikasikan secara komersial, karena harga dari solar PV panel itu masih mahal. Kemudian juga teknologi untuk wind turbine itu masih mahal. Namun sekarang di negara-negara maju, pemanfaatan energi baru terbarukan itu sudah dapat menggantikan energi fosil, pembangkit listrik tenaga fosil maksud saya. Bagaimana status dari baterai yang ada pada electric vehicle? Apakah itu bisa menjadi sumber energi? Bagaimana menurut kalian? Nah, sekarang mari kita lihat contoh perubahan energi nih. Dan di sini dia adalah sebuah pembangkit listrik tenaga uap, di mana bahan bakarnya adalah energi fosil, bisa jadi batu bara, minyak bumi ataupun gas. Bahan bakar ini harus masuk ke combustion chamber, ke ruang bakar, untuk menghasilkan panas yang nantinya akan memanaskan steam boiler uapnya. Boiler ini akan menghasilkan uap dengan panas yang sangat tinggi dan kecepatan yang tinggi yang digunakan untuk memutar turbin uap. Hasil putaran dari turbin uap akan digunakan untuk prime mover dari generator sinkron dan akhirnya dapat menghasilkan tenaga listrik. Nah, ketika tenaga listrik yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar dari generator sinkron tersebut, oleh karena itu tentu kita harus mengecek apakah kecepatan yang diinputkan ke dalam generator sinkron itu telah sesuai. Dan jika tidak sesuai, berarti ada kesalahan ataupun ada kekurangan di uap yang dimasukkan ke dalam steam turbine. Dan bisa jadi steam yang dihasilkan oleh steam boiler ini, uap-uapnya itu tidak sepanas standar yang diminta, sehingga kita harus menambahkan bahan bakar di combustion chamber, seperti itu. Yang perlu diperhatikan dari pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar fosil ini adalah karena digunakan combustion chamber di sini, maka akan ada gas buang. Dan exhaust gasnya ini lah yang harus kita kontrol, harus kita cek apakah masih sesuai dengan standar dampak di lingkungan atau tidak. Karena bisa jadi juga hasil lain dari combustion chamber ini adalah abu. Dan abu-abu itu tentu bila tidak dikontrol bisa jadi membahayakan penduduk sekitar. Selanjutnya,
ini adalah contoh perubahan energi di pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Di sini, PLTGU ini menggunakan bahan bakar LNG, bahan bakar gas. Dan prinsipnya, PLTGU yang menggunakan sistem combined cycle ini, kenapa namanya combined cycle? Karena memadukan dua sistem, PLTG dan PLTU. Pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, bila kita ketahui, setelah kita tahu, oh bahan bakarnya adalah gas, maka gas itu akan diinputkan ke dalam turbin gas, dicampur dengan udara, dan akhirnya menghasilkan pembakaran. Namun karena pembakarannya tadi itu masih panas, masih cukup panas, ini namanya heat recovery system ya, steam generator, heat recovery steam generator, maka panas itu digunakan untuk memanaskan air supply yang akhirnya nanti bisa menghasilkan uap juga gitu untuk memutar turbin seperti itu. Hasil putaran turbin tadi, turbin uapnya, untuk hasil putaran turbin uap digunakan untuk memutar generator dan akhirnya dapat menghasilkan tenaga listrik sebelum disalurkan ke pelanggan melalui transmission tower. Dan perubahan energinya sebenarnya bila kita lihat konversi yang ada pada sebuah bangkit tenaga termal itu melalui 4 proses ini. Proses pembakaran yang mengkonvert energi kimia menjadi energi panas. Kemudian energi panas ini digunakan untuk memanaskan boiler. Dan boiler ini akan diinputkan ke turbin. Apa yang diinputkan ke turbin? Yaitu energi mekanik. Karena turbin harus diputar agar bisa menghasilkan energi kinetik. Dan energi kinetik yang dihasilkan oleh turbin ini menjadi input dari rotating machine, dari mesin berputar, yaitu generator sinkron, untuk menghasilkan energi listrik. Dan dengan teknologi sekarang, efisiensinya sudah mencapai 33%.